Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Desepti Arimurti. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care pada ibu hamil. Nanti, untuk video ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan dan juga anamnesa. Bagian kedua adalah pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab. Yang ketiga adalah konseling. Pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Nikada yang pagi ini bertugas. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kandungan Bu. Pemeriksaan kandungan ya. Mohon maaf ini dengan Ibu siapa? Ibu Una. Ibu Una. Baik Ibu Una, mau periksa kehamilan ya? Iya. Nah, boleh saya lihat dulu buku kayanya Ibu Una? Ini ya Bu. Oke. Nah, Ibu Una sebelumnya sudah pernah periksa ya? Ini sudah Bu di puskesmas di kampung. Ibu, saya akan menginformasikan dulu prosedur tindakan yang akan saya lakukan. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan ini nanti di awal saya akan ada tanya-tanya Ibu dulu beberapa pertanyaan ya. Lalu nanti akan masuk ke pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan gitu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Berarti saya akan memeriksa bagian kepala sampai kaki Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada bagian-bagian yang kemungkinan Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Nanti saya akan memeriksa bagian payudara dan juga alat kelamin Ibu. Lalu saya juga nanti ada pemeriksaan lab sederhana Bu untuk pemeriksaan hemoglobin Ibu ya, kadar hemoglobin, lalu pemeriksaan protein dan juga glukosa urin. Setelah itu ada konseling, sesi konseling. Bagaimana Ibu Una? Apa penjelasan saya sudah cukup jelas? Sudah Bu. Baik, kalau Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan bersama saya, Ibu boleh tanda tangan dulu Bu di sini Bu. Silahkan tanda tangan dulu ya, Bu Una. Baik, terima kasih. Ibu, saya tanya dulu ya. Ini Ibu Una. Usianya berapa Ibu Una? 28 tahun. Sukunya apa Ibu kalau boleh tahu? Jawa Bu, suku Jawa. Pendidikan terakhir Ibu apa Ibu? SMA Bu. SMA. Pendidikan pekerjaannya sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat di mana Ibu? Pondok Cabe 3. Pondok Cabe 3. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0812 9637 0469. Oke. Golongan darah Ibu apa? B+. Baik, untuk suami Ibu Una sendiri namanya dengan Bapak siapa? Fauzi Bu. Bapak Fauzi, umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Terusnya sukunya Ibu? Jawa. Suku Jawa. Agamanya? Islam ya. Pendidikan terakhir Bapak apa Bu? SMA Bu. SMA. Pekerjaannya? Wira swasta. Alamatnya sama dengan Bu Una? Sama B. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Sama Bu. Sama ya. Golongan darah Bapak tahu? Oh Bu. Oke. Baik, Bu Una, saya coba tanya, Ibu dulu pertama kali dapat menstruasi itu usia berapa? 13 tahun. 13 tahun ya, pertama kali menstruasi. Terus kalau sekarang ini Ibu menstruasinya sebelum hamil ini teratur atau tidak? Teratur. Tiap bulan selalu dapat? Tiap bulan selalu dapat di tanggal yang sama. Oh, di tanggal yang sama. Baik. Kalau kehamilan ini yang Ibu alami, baik Bu Una, saya mau tanya dulu, Ibu dulu pertama kali dapat menstruasi itu usia berapa Bu? 13 tahun. 13 tahun. Nah, kalau untuk biasanya Ibu menstruasi dapat tiap bulan? Tiap bulan di tanggal lancar ya? Nah, itu di tanggal yang sama dapatnya? Di tanggal yang sama. Terusnya untuk kehamilan ini, Ibu terakhir kali dapat menstruasi kapan? Masih ingat tanggalnya? Tanggal 6 bulan 9 2020. Tanggal 6 bulan 9 2020. Ini hari pertama menstruasinya keluar apa hari terakhir? Hari selesai? Hari pertama ya. Ibu biasanya kalau menstruasi dapat berapa hari? Seminggu Bu. Sekitar seminggu ya. Oke, baik, nanti saya hitung tafsiran persalinannya di 13 bulan Juni 2021 ya Bu. Ibu kalau ini sekarang perkiraan Ibu usia kehamilan Ibu udah berapa nih? 7 bulan. Masuk 7 bulan. Oke, baik, nanti saya cross ya Bu. Kalau pergerakan janin gimana Bu? Sering ngerasa nggak gerakan janin?
Gerakannya lebih dari 10 kali Bu. Lebih dari 10 kali dalam sehari ya. Aktif berarti ya Bu ya. Iya. Kalau tanda bahaya yang pernah Ibu rasakan pada kehamilan ini seperti sakit kepala yang hebat, terus gangguan penglihatan, muka, tangan, dan kaki Ibu bengkak, ada nyeri di ulu hati, keluar darah dari alat kelamin Ibu apa ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Ibu, saya cek di sini riwayat pemeriksaan kehamilannya sudah 4 kali ya di puskesmas di kampung. Ini di kampungnya di mana? Daerah mana Bu? Tegal Bu. Di Tegal. Obat yang diminum Bu selama kehamilan ini, Ibu minum jamu nggak? Enggak Bu. Enggak ya. Kalau tablet tambah darah yang warnanya merah itu diminum setiap hari atau enggak Ibu? Setiap hari Bu. Setiap hari. Ada lagi vitamin yang diminum mungkin Ibu? Vitamin dari bidan sana. Oh, dari bidan sana. Oh ya, di sini dikasih asam folat juga ya. Nah, untuk saya cek juga riwayat imunisasinya Ibu sudah lengkap ya. Riwayat imunisasi tetanus. Untuk kehamilan ini, apa Ibu ada keluhan? Nyeri punggung. Nyeri punggung. Kalau kekhawatiran, takut atau cemas? Ada Bu sedikit. Kenapa tuh cemas? Kenapa? Mungkin sudah 3 tahun baru hamil lagi. Oh gitu ya. Anak pertama emang usianya berapa Bu? 3 Oh tahun. 3 tahun ya. Takut lupa ya Bu ya. Baik. Nanti saya cek. Ini kehamilan berapa? Mohon maaf tadi. 7 bulan. 7 bulan. Ini anak yang keberapa? Kedua. Kedua. Ibu sebelumnya pernah keguguran? Tidak Nggak pernah ya. Jadi pernah melahirkan 1 kali. Ini hamil yang kedua dan tidak pernah keguguran. Baik. Jadi anak yang pertama usianya 3 tahun ya Bu sekarang ya. Laki-laki apa perempuan Ibu? Perempuan Bu. Perempuan. Dulu lahirnya usia kehamilan Ibu udah 9 bulan apa kurang dari 9 bulan? Sudah Bu. Sudah 9 bulan ya. Sudah 9 bulan, matang berarti nggak pernah keguguran. Ibu dulu lahiran ini anak pertama sama siapa Bu? Bidan di Sama kampung. bidan. Oh, di puskesmas atau di bidan praktek atau di rumah sakit? Bidan praktek. Di bidan praktek. Normal. Ada perdarahan setelahnya Ibu? Tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada komplikasi. Tidak ada seperti darah tinggi. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Oke. Ibu ingat nggak dulu anak yang pertama ini berapa berat lahirnya? 2,8. 2,8 kilo. Baik, panjangnya ingat nggak? Lupa ya Kak Loka. Oke. Dulu anak yang pertama ini Ibu kasih ASI, air susu Ibu. ASI. Selama berapa lama Ibu? 2 tahun. 2 tahun. Dikasih susu formula juga Kak? Tidak. Selama itu enggak ya? Terus selama kehamilan ini apa ada penyulit? Maksudnya ada masalah selain tadi keluhan Ibu? Tidak ada Bu. Ada ya. Kalau untuk kehamilan sebelumnya apa pernah ada penyulit juga? Tidak ada. Ibu nah, saya tanya kalau riwayat penyakit Ibu apa pernah mengalami punya keluhan? Riwayat asma, jantung, diabetes mellitus, Tidak ada. darah tinggi, tidak ada juga ya. Terusnya epilepsi tidak ada ya, seperti kejang-kejang itu nggak ada. Baik, kalau misalkan saya mohon maaf ya Bu bertanya apa pernah mengalami TBC atau Tidak. tuberkulosis? Tidak ya. Untuk hepatitis B dan juga HIV/AIDS Alhamdulillah tidak. tidak ya, sudah ada hasil pemeriksaannya ini ya. Di sebelumnya tidak ada hepatitis B maupun HIV/AIDS. Baik Ibu, nah, mohon maaf bertanya ini status dengan pernikahan dengan Bapak dengan suami ini pernikahan yang keberapa Ibu? Pertama. Kalau Bapak juga pernikahan pertama. Terusnya sudah berapa lama ini menikah Ibu? Mau 5 tahun. Oh, mau 5 tahun. Oke. Ibu gimana? Senang nggak dengan kehamilan ini? Alhamdulillah. Senang ya. Terus ada jenis kelamin yang diharapkan baik ibu maupun bapak atau keluarga? Laki-laki yang anak pertama perempuan ya Bu ya. Kalau boleh tahu dukungan keluarga baik dari bapak atau keluarga dari ibu maupun keluarga dari bapak bentuk dukungan kepada ibu selama kehamilan ini ada nggak? Ada Bu, karena Seperti membantu membersihkan rumah, mengurus Suami anak. ya, oh, enak ya Bu ya. Jadi memudahkan pekerjaan ibu, membantu mengurus anak, membantu membersihkan rumah ya. Baik, Ibu untuk
kehamilan ini sendiri, ada nggak kira-kira kebudayaan atau adat istiadat yang ibu jalani selama masa kehamilan ini? Tidak ada. Nggak ada ya? Nah, kayak misalkan nggak boleh makan telur, Tidak ada. atau harus makan bawang putih tiap pagi, nggak ada ya? Oke. Ibu, untuk perencanaan persalinan nantinya, kalau di keluarga ibu, baik ibu maupun bapak tuh, pengambil keputusannya siapa sih Bu? Kalau misalkan kita ada masalah gitu ya, untuk menentukan keputusan biasanya suami ya. Oke. Mengambil keputusan suami. Jadi ini berhubungan kalau misalkan nanti ada kemungkinan harus dirujuk atau apa gitu ya Bu. Jadi ada masalah yang harus ngambil tindakan cepat, itu keputusan ada di tangan suami. Baik. Ibu rencana bersalin di mana Ibu? Di tempat bidan. Di tempat bidan ya. Oke. Penolongnya bidan ya. Ibu rencana mau didampingin siapa persalinannya, suami kah? Boleh juga ibu mertua atau ibu sendiri ya. Kalau biaya, apa ibu sudah punya tabungan untuk persiapan persalinan ini? Sudah. Baik. Bu Nah, untuk KB, apa ibu pernah memakai kontrasepsi? Tidak Bu. Tidak pernah sama sekali ya. Oke. Untuk aktivitas sehari-hari, gimana ibu makannya Bu Nah? Setiap hari? Berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari, porsinya sedangkah, sedikit, Sedang. atau banyak malah? Sedang. Kalau makannya apa aja nih Bu Nah yang dimakan sehari-hari? Sayur-sayuran. Sayur. Kalau sayur pagi, siang, sore selalu ada atau hanya di satu kali waktu makan? 1 kali waktu makan. Siang atau malam biasanya? Atau pagi? Siang. Siang. Oh, kalau pagi sama malam berarti nggak makan sayur ya? Enggak Bu. Oke. Kalau lauk biasanya ibu lauknya apa aja yang dimakan? Ayam, Ayam, terus apa Bu? ikan, Ikan. Setelah itu daging, daging. Ibu buah-buahan gimana? Makan atau enggak? Makan. Itu setiap hari selalu makan buah atau gimana? tidak setiap hari Bu. Enggak tiap hari. Seminggu kira-kira berapa kali makan buah? 4 kali. 4 kali dalam seminggu. Terus kalau makan buah itu selalu di tiap waktu makan atau enggak? Waktu enggak. Enggak, doang. Sehari sekali paling enggak buah. Kalau untuk buang air besar dan buang air kecilnya Bu, untuk buang air kecil sendiri Ibu bisa berapa kali sehari buang air kecil? 4 kali atau lebih. 4 kali atau lebih ya buang air kecilnya. Warnanya gimana Bu? Jernih. Jernih. Ada keluhan sakit gitu? Tidak ada Bu. Untuk buang air besarnya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Itu ada kesulitan atau Tidak ada masalah? Nggak ada. Konsistensinya atau fesesnya itu lunak kah, keras kah? Lunak ya. Bu, sambil nanya tadi, kalau minumnya sehari berapa liter Bu? Tahu nggak kira-kira? 2 liter. 2 liter ada air putih saja apa ada Air putih tambahan saja. yang lain? Air putih saja. Minum kopi, teh atau susu Ibu? Tidak. Enggak. Susu saja. Susu. Oke. Kalau untuk istirahat sendiri Bu Nah, kalau siang Ibu apa istirahat? Istirahat Bu. Ketika Istirahat. kakaknya tidur. Oke, istirahat. Kira-kira berapa jam Bu Nah? 3 jam. 3 jam untuk siang. Kalau malam 7 jam. 7 jam ada. Bu Nah, mohon maaf apa Ibu merokok, Tidak. minum alkohol, pakai obat-obatan yang dilarang nggak ya? Baik. Untuk kegiatan sehari-hari Bu Nah ngapain aja kira-kira di rumah? Beresin rumah. Bereskan rumah ya. Lalu ada lagi Bu, Nemenin anak main. anak lain ya. Kegiatan aktivitas di rumah itu ya. Kalau hubungan seksual Bu, mohon maaf sebelumnya saya bertanya ini, apakah dilakukan setiap hari atau berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu? Kira-kira berapa kali? Seminggu tuh 1 kali. 1 kali. Ada keluhan nggak Ibu selama kehamilan ini? Tidak ada. Hubungan seksual nggak ada ya. Untuk personal hygiene, Ibu kalau mandi berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Gerah ya Bu ya, Iya. sekarang kehamilan ini ya. Untuk ganti pakaian dalamnya sendiri, celana dalam berapa kali? Sering Bu, karena sering keluar di Cairan ya. Apa tuh Bu warna cairannya? bening sih. Bening ya, oke. Nah, untuk cara membersihkan alat kelamin sendiri Ibu, apa tahu cara cebok itu biasanya gimana Bu? Dari depan ke belakang. Dari arah depan ke belakang. Oke, baik. Baik Bu Nah, saya nanti akan langsung masuk ke pemeriksaan fisik ya Bu, dan juga pemeriksaan lab. Baik. Terima kasih Bu. Ya.
Baik, kita masuk ke bagian pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kita akan menganjurkan ibu dulu untuk mengganti pakaian dan juga menganjurkan ibu untuk mengeluarkan urin dan menampungnya di tempat penampungan urin. Nantinya untuk pemeriksaan protein dan juga glukosa urin. Setelah itu, pemeriksa akan mempersiapkan peralatan seperti ini, teman-teman, alatnya. Kita akan ada korentang, lalu ada Nenex untuk pemeriksaan denyut jantung janin, ada kom kecil berisi tisu, lalu di sini ada kom berisi kapas DTP. Berikutnya ada bak instrumen yang berisi pen light, termometer, Metlin, alat untuk refleks patella, lalu ada alkohol swab. Bak instrumen yang satu lagi adalah berisi handscoon, ada bengkok, jam, berikutnya adalah sphygmomanometer untuk mengukur tensi. Jangan lupa kita juga mempersiapkan perlak dan juga tempat sampah baik infeksius maupun non-infeksius beserta cairan klorin dan juga DTT. Jangan lupa kita ada stetoskop dan juga handuk untuk cuci tangan. Sebelum kita bekerja, kita harus menggunakan APD dan juga cuci tangan. Setelah itu kita menggunakan handscoon karena ini di masa pandemi ya, untuk proteksi diri dan juga klien. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan berat badan ibu. Silakan ibu naik pertimbangan ya. Nah, lihat ke depan, beratnya normal ya bu, 57 kilo. Silakan turun ibu. Nah, baik, sekarang kita akan mengukur tinggi badan ibu. Di sini, madep ke saya. Nah, kakinya rapat ke belakang. Ya, jangan jinjit tapi rapat ke belakang. Ya. Pandangan lurus ke depan. Tingginya normal ya bu, 155 cm. Baik ibu. Baik, sekarang kita akan masuk ke pemeriksaan lingkar lengan atas atau lila. Kita cek dulu di bagian ujung dari bahu. Berikutnya adalah ujung dari siku. Kita ukur berapa sentimeter. Ini sekitar 30. Berarti pertengahannya adalah 15 cm. Kita masukkan di sini. Jadi seharusnya ini pakaiannya dilepas ya teman-teman. Nilainya adalah 29,5 cm. Normal ya ibu? Terima kasih. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita cek dulu suhu ya. Ibu mohon izin, tolong saya mau cek suhunya ya bu, saya izin membersihkan, buang di bengkok, kita nyalakan termometernya sampai terlihat tulisan LO, dikempit ya bu. Berikutnya kita sambil memeriksa tekanan darah ibu. Ibu permisi, akan saya cek tekanan darah ibu dulu ya. Baik, suhunya sudah berbunyi. Kita bisa ambil dulu. Permisi Ibu. Ya, suhunya normal ya Bu, 36,5. Bisa kita taruh dulu. Nanti kita bersihkan. Nah, kita pasang dulu mansetnya. Nah, kita taruh di sini. Kita pasang stetoskop. Dan kita pegang nadi Ibu. Kita pompa sampai tidak teraba nadinya. Berikutnya kita tambahkan 20 mm hidrogirum dan kita dengarkan. Ya Ibu, tensinya normal ya, 120/80 mm hidrogirum.
Ibu, berikutnya saya akan memeriksa nadi Ibu ya, dan juga pernafasan Ibu. Mohon izin Ibu, permisi. Ya, nadinya normal ya Bu, 78 kali per menit, lalu pernafasannya 20 kali per menit. Ibu, permisi, saya akan memeriksa bagian kepala Ibu ya. Jangan lupa dekatkan pen light nanti untuk pemeriksaan mata. Permisi ya Ibu, saya lihat kepalanya. Mohon izin, bersih, tidak ada ketombe. Ya, berikutnya kita cek mukanya tidak ada udem. Lalu kita cek apakah ada plasmagrafi darum ya yang muncul di bagian pipi biasanya. Berikutnya adalah kita cek mata. Cek mata, kita lihat skleranya berwarna putih atau kuning ya. Berikutnya kita cek konjungtivanya berwarna merah muda, apakah merah muda, apakah pucat. Berikutnya kita masuk ke bagian telinga. Nah, telinganya Ibu mohon izin bisa madep ke saya dulu ya. Kita cek telinganya ada serumen atau tidak. Telinga yang satu lagi kita cek juga. Berikutnya kita cek hidung, apakah ada kotoran, apakah ada polip ya. Nah, berikutnya kita cek mulut. Ibu mohon izin tolong dibuka mulutnya ya, yang besar. Kita bisa pakai bantuan spatel lidah. Kita cek kebersihan mulut, giginya ada karies atau tidak, karang gigi, lidahnya bersih atau kotor, ada pembengkakan atau tidak. Berikutnya kita bisa masuk ke bagian leher. Kita cek di sini kelenjar getah bening ya. Raba, apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita bisa masuk ke kelenjar tiroid. Ibu bantu menelan ya, sakit atau tidak Bu di sini. Kita kenalnya juga gondok ya, kelenjar gondok, kelenjar tiroid. Berikutnya Ibu menghadap ke sana, kita cek apakah ada penonjolan pada bagian vena jugularis. Nah, berikutnya Ibu, saya mohon izin untuk memeriksa bagian payudara ya Bu. Saya mohon izin untuk membuka pakaian Ibu. Nah, permisi Bu. Kalau kotor, payudaranya bisa kita bersihkan. Kalau tidak, bisa kita lihat puting susunya berwarna kehitaman atau enggak, areolanya mengalami hiperpigmentasi atau tidak. Berikutnya adalah kita palpasi, apakah ada benjolan atau tidak pada payudara. Permisi Ibu, payudara yang satu lagi kita palpasi, apakah ada benjolan atau tidak. Kalau tidak, berikutnya kita cek apakah sudah keluar kolostrum atau tidak. Ke bagian perut, Ibu mohon izin ya, saya akan memeriksa bagian perut Ibu. Nah, mohon izin dibuka. Yang pertama kita lakukan adalah menginspeksi, melihat kondisi perut Ibu. Bagaimana perutnya, memanjangkah atau melintang. Lalu kita lihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Lalu kita cek juga apakah ada linea garis, linea alba ataupun linea nigra, tergantung kehamilan Ibu. Berikutnya adalah stratigrafi darum juga kita cek. Setelah itu kita akan masuk ke Leopold. Kita dekatkan dulu alat yang akan kita pakai. Kita akan melakukan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Leopold 1 itu fungsinya untuk menentukan tinggi fundus uteri dan juga menentukan bagian apa yang berada di bagian fundus. Nah, untuk Leopold 1 sampai 3, kaki Ibu ditekuk dulu sedikit ya Bu, sekitar 45 derajat Celcius. Silakan Ibu tekuk kakinya ya. Nah, setelah ditekuk, kita masuk ke Leopold pertama. Kita kumpulkan dari bawah sampai ke atas. Nah, setelah kita ketemu, kita cek TFU-nya ternyata 3 jari atas pusat. Baru kita lakukan pengukuran menggunakan matiin. Kita ukur sampai pinggir atas simfisis. Nah, kira-kira 23 cm. Nah, berikutnya kita cek di bagian fundus ini teraba apa? Teraba satu bagian besar kurang bulat, lunak, dan tidak melenting. Untuk Leopold berikutnya adalah Leopold 2 untuk menentukan bagian apa yang ada di sisi kiri dan juga sisi kanan perut Ibu. Kita tahan sebelah sini, kita raba dari bawah ke atas. Kalau masih kurang jelas bisa raba lagi. Teraba bagian-bagian kecil janin. Kita tahan satunya, lalu kita raba. Teraba satu tahanan keras memanjang seperti papan. Baik, berikutnya adalah Leopold 3. Leopold 3 ini seperti ini untuk menentukan bagian terendah dari janin. Teraba satu bagian besar, bulat, keras, dan juga melenting, artinya kepala. Jadi kalau masih melenting, dia berarti belum masuk ke
pintu atas panggul sehingga kita tidak perlu melakukan pemeriksaan Leopold 4. Tapi jika dia sudah masuk pintu atas panggul, kita lanjutkan pemeriksaan Leopold 4 ya. Caranya seperti ini. Ini konvergen, berarti artinya kepala belum masuk, dan juga divergen, berarti sudah ada bagian terendah janin yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Untuk perlimaan, kita bisa cek di sini berapa jari kita yang masih teraba di atas perut ibu. Jika jari kita masih meraba bagian janin terendah janin itu 3, berarti yang masuk 2/5-nya. Sedangkan yang di luar 3/5. Baik, setelah bagian perut, kita bisa sebelumnya kita jangan lupa mengecek denyut jantung janin ya. Nah ini, tadi kan punggungnya ada di sebelah kanan ya. Nah kita cek, ini menggunakan Lenex. Satu tangan memegang nadi ibu, satu tangan melihat jam, dihitung selama 1 menit. Ternyata denyut jantung janinnya adalah 128 kali per menit. Normal ya ibu, denyut jantungnya, denyut jantung janin. Nah kita tutup dulu. Ibu, berikutnya saya akan memeriksa bagian ekstremitas ibu ya. Nah ekstremitas tangan tidak ada udem, tidak ada bengkak, tidak ada kelainan. Berikut juga bagian kaki ibu, mohon izin ya saya lihat kakinya. Nah, di sini ada bengkak atau tidak ya, bagian punggung kaki. Nah bagian sini tidak ada bengkak. Nah kita bisa lanjut ke pemeriksaan alat genitalia. Baik, saya siapkan dulu alatnya. Ibu mohon izin, silahkan ibu dibuka ya, kakinya ditekuk ya nanti ya. Oke, ya ditekuk, ditutupin. Jadi saya siapkan alat-alat dulu ya bu, permisi. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan alat kelamin. Ibu mohon izin, saya periksa alat kelamin ibu ya. Ibu mungkin merasa tidak kurang nyaman. Jangan lupa pasang perlak dulu, dekatkan alat. Berikutnya adalah cuci tangan dan menggunakan handskon steril. Kita cek dulu, inspeksi, melihat apakah ada kelainan pada vulva dan vagina ibu. Dilihat apakah ada seperti jengger ayam, kondiloma ya, atau ada kutil atau ada bengkak pada vulva dan vagina ibu. Berikutnya cek juga pengeluaran, apakah ada pengeluaran berwarna keputihan, merah seperti perdarahan dan lain-lain. Kita langsung ambil 6 kapas, 3, 4, 5, 6, jangan lupa peras. Kita lakukan vulva hygiene. Yang pertama adalah labia mayora terjauh, buang, lalu labia mayora terdekat, buang. Berikutnya kita buka. Nah kita bersihkan labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari klitoris sampai perineum, dari perineum sampai dengan anus. Kita cek, ibu sakit atau enggak. Nah, kita bisa lihat tidak ada pembengkakan baik pada kelenjar scan maupun kelenjar Bartholin. Baik ibu, pemeriksaan pada bagian kelaminnya sudah cukup. Saya akan membereskan alat-alat dulu. Nah, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik ya, dan juga pemeriksaan lab sederhana. Hasilnya tadi ibu dalam kondisi yang baik, yang normal, baik tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernapasan. Lalu pada pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki semuanya juga normal. Bagian perut, janin sesuai pertumbuhannya dengan usia kehamilannya. Tapi tadi ada keluhan ya dari ibu, nyeri punggung ya bu ya. Nah itu sebenarnya itu merupakan hal yang fisiologis bu, karena ada pengaruh dari hormon dan juga pertumbuhan janin ya, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada punggung ibu. Saran saya, ibu bisa mencoba untuk melakukan olahraga ringan nanti di rumah. Lalu ibu juga bisa menggunakan bantuan bantal ya, atau juga nanti ada pijat pregnancy message ya bu, atau pijat pada masa kehamilan. Nanti ibu saya akan informasikan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Baik ibu, terus tadi setelah saya anamnesa, saya tanya-tanya ibu, ternyata makan ibu untuk sayur masih kurang bu. Jadi ibu kan sehari cuma makan sayur 1. Kalau bisa makan sayur
sayur itu di 3 kali makan, pagi, siang, sore tetap harus ada sayurnya. Jadi selain nasi karbohidrat, tapi ibu juga makan sayur dan juga protein, baik itu protein hewani seperti ayam, daging, telur maupun protein nabati seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan yang lain. Begitu juga dengan buah, Bu. Tadi saya bertanya, ibu cuma makan buah 4 kali ya dalam seminggu. Jadi kalau bisa tiap hari itu ada buahnya, gitu ya. Syukur-syukur bisa di tiap waktu makan ada buah, ya Bu. Baik, terusnya tadi ibu juga mengeluh, ternyata sering ya ibu sudah bagus sebenarnya Bu tadi. Ibu rajin mengganti pakaian dalam ibu, khususnya celana dalam, karena ibu merasa banyak keluar cairan ya, tadi warnanya bening ya, bening agak banyak, itu normal ya Bu. Nah, karena itu adalah pengaruh dari hormon dalam kehamilan yang meningkat, salah satunya hormon progesteron, sehingga menyebabkan banyak keluar cairan seperti keputihan tersebut. Baik, itu nggak apa-apa, normal. Ibu saran saya tetap rajin mengganti celana dalam, pakaian dalam. Sebaiknya juga hindari penggunaan panty liners Bu atau softpack, karena mama bisa terkadang membuat iritasi atau gatal, gitu ya. Oke, terus juga cebok ibu sudah benar sekali Bu, arahnya dari depan ke belakang. Baik Ibu, saya akan memberitahu tanda bahaya pada masa kehamilan ini. Jadi kalau ketemu tanda-tanda tersebut, Ibu harus waspada dan harus segera datang ke tenaga kesehatan. Bisa ke saya atau ke tenaga kesehatan yang terdekat dari rumah Ibu. Tanda bahaya pada kehamilan ini ada sakit kepala yang hebat, ya. Terusnya gangguan penglihatan. Setelah itu bengkak Ibu pada muka, tangan dan kaki, gitu. Setelah itu ada nyeri ulu hati dan ada perdarahan, gitu. Baik Bu Una, dari tadi tanda bahaya yang saya sebutkan, tanda bahaya pada masa kehamilan, bisa tolong Ibu Una ulangi Bu apa yang tadi saya sebutkan? Nyeri kepala hebat, penglihatan rabun, pendarahan, satu lagi apa ya Bu? Bagus Bu, udah 3 ya Ibu tadi ya sebutin. Saya ingatin lagi, bengkak Bu pada muka, tangan dan juga kaki, jadi seluruh badan ya. Bengkak itu bahaya. Salah satu penyakitnya adalah preeklamsi, lalu adalah nyeri ulu hati. Terusnya Ibu tidak merasa gerakan janin juga termasuk di salah satunya. Lalu perdarahan tadi, benar ya Bu. Jadi diingat-ingat kalau ketemu tanda bahaya itu selama kehamilan ini, segera Ibu datang ke tenaga kesehatan. Baik Bu. Ibu Nah, untuk tablet-tablet darahnya di rumah apa masih ada? Masih ada Bu. Masih ada, masih banyak? Masih banyak. Nah, kalau masih banyak Ibu minumnya sehari sekali ya. Lalu juga asam folatnya masih ada, itu juga diminum sehari sekali. Begitu juga dengan kalsium, apa masih ada Ibu di rumah? Masih ada. Kalsiumnya juga sehari sekali ya. Terus Ibu, untuk tablet-tablet darah itu ada efek sampingnya Bu sebenarnya. Mungkin Ibu jadi kaget ya kalau nanti BAB-nya biasanya berwarna kehitaman. Jangan kaget Bu, kalau habis minum tablet-tablet darah itu fesesnya atau buang air besarnya nanti berwarna kehitaman. Lalu biasanya dia menyebabkan mual Bu. Jadi saran saya diminumnya pada waktu malam hari sebelum mau tidur. Terus setelah itu dia juga biasanya menyebabkan kesulitan Bu untuk BAB. Jadi BAB-nya agak keras. Nah, jangan lupa makanya saran saya untuk banyak makan buah dan juga sayur ya, untuk meminimalisir efek dari tablet-tablet darah itu. Begitu Bu. Jangan lupa minumnya pakai air putih. Kalau mau lebih efektif juga minum vitamin C ya. Baik Bu. Nanti untuk jadwal kunjungan ulang tanggal 18 bulan Maret ya Bu, 2 minggu lagi, 2 minggu dari sekarang. Saya tulis nanti di sini ya, biar Ibu tahu kunjungan ulangnya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bu Nas? Apa ada yang masih belum jelas? Ada lagi Bu. Sudah jelas-jelas? Oke, baik. Nanti saya tunggu ya Bu, 2 minggu lagi, biar kita cek lagi kondisi ibu dan bayi. Baik Bu. Terima kasih Bu Nas.